Jangan jadi korban berkendara di Australia. Hari Sabtu, 19 Oktober 2024, dua warga muda asal Indonesia tewas dalam kecelakaan di negara bagian Australia Barat. Keduanya adalah perempuan berusia 23 dan 31 tahun dan menggunakan Work and Holiday Visa atau WHV. Apa yang perlu kita pelajari dalam soal berkendara di Australia? Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne. Saya tidak tahu dan belum jelas benar apa yang terjadi dalam kasus kecelakaan terbaru ini. Namun, ini untuk sekian kalinya korban warga asal Indonesia yang tewas di jalanan di Australia. Di tahun 2023, sekitar setahun lalu, antara bulan Oktober sampai Desember, tercatat sedikitnya 4 orang Indonesia meninggal karena kecelakaan di negara bagian New South Wales dan Australia Selatan. Semuanya adalah pemegang WHV. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih serius mengenai berkendara di Australia. Yang jelas, menurut saya pribadi, sebenarnya jalan-jalan di Australia itu relatif sangat aman. Namun, dalam kasus terbaru tadi, untuk sekian kalinya warga asal Indonesia meninggal di jalan. Ada berbagai faktor penyebab. Saya sendiri, walau berasal dari Indonesia, tidak pernah belajar menyetir ketika berada di sana. Saya sendiri baru belajar menyetir mobil di London ketika saya tinggal di sana di tahun 1990-an dan kemudian pindah ke Australia. Jadi saya mengetahui persis bagaimana aturan yang ada dan bagaimana mematuhi aturan tersebut. Dan secara umum saya melihat ada perbedaan antara perilaku pengemudi di Indonesia dan di Australia. Walaupun saya sudah memiliki SIM hampir 20 tahun, saya tidak pernah berani mengemudi ketika berada di Indonesia. Di Australia, hampir semua orang menurut saya mengerti aturan berkendara, sehingga mereka saling memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Satu contoh sederhana. Kalau kita mengedipkan lampu ketika misalnya berada di jalur yang sempit, itu artinya kita memberikan jalan kepada mobil dari arah berlawanan. Dan di Indonesia ini seringkali artinya adalah saya mau jalan duluan, sehingga saya memberikan kedipan lampu. Dengan orang lain mengerti apa yang menjadi aturan seharusnya, seringkali menurut saya kecelakaan terjadi ketika mereka yang tidak mengerti, termasuk pengemudi asal Indonesia, kemudian mencoba menginterpretasikan aturan menurut kehendak mereka, bukan menurut peraturan yang ada. Inilah bahayanya, karena dalam bilangan detik saja ketika kita ragu-ragu dengan aturan yang harus diikuti, kita bisa mengalami kecelakaan. Juga berbagai faktor lain misalnya kelelahan, tidak fit, keyakinan terlalu tinggi atas kemampuan kita sendiri, dan tidak mengetahui kondisi jalan atau cuaca dengan benar. Di jalan-jalan di Australia yang disebut highway, salah satu peringatan yang paling sering ditulis adalah untuk beristirahat ketika lelah. Istilahnya adalah power nap. Memejamkan mata sekitar 15 atau 30 menit di tempat istirahat akan membuat kita segar kembali. Rest area yang resmi yang memiliki tempat untuk jualan, memberi bensin ataupun WC bisa dijadikan tempat untuk beristirahat. Atau juga kadang belokan kecil di pinggir jalan yang bisa dijadikan rest area. Dan ini kadang bisa menjadi penentu keselamatan di jalan. Juga membandingkan kondisi lalu lintas di Australia dan Indonesia, perbedaannya adalah bahwa di Indonesia karena lalu lintas padat, maka pengemudi seringkali awas 100% karena tidak bisa menduga bagaimana tindakan pengemudi lainnya. Di Australia situasinya agak berbeda. Karena jalan relatif lebih sepi, sehingga kadang kita bisa terlena, sehingga konsentrasi menurun. Dan kemudian kecelakaan terjadi ketika tiba-tiba ada misalnya tikungan yang tajam, atau situasi di mana ada binatang seperti kanguru yang muncul tiba-tiba di jalan. Jadi inilah pesan saya kepada terutama anak-anak muda yang datang ke Australia menggunakan visa Work and Holiday. Belajarlah menyetir dengan benar ketika berada di Indonesia. Dan hormati jalan raya di sini. Perlakukan jalan itu dengan hati-hati. Maka kemungkinan selamat akan lebih besar lagi
baik bagi Anda maupun pengendara lainnya. Dan mereka yang menjadi korban fatal di jalan-jalan di Australia dalam 2-3 tahun terakhir yang berasal dari Indonesia, semuanya adalah pemegang work and holiday visa. Memang ada kebutuhan untuk memiliki kendaraan ketika berada di Australia bagi pemegang WHV, karena biasanya jarak ke tempat kerja di kawasan regional cukup jauh. Oleh karena itu, mereka kemudian bisa saja membeli kendaraan yang kadang mungkin bukan dalam kondisi prima. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Juga karena baru datang dalam hitungan bulan, pengalaman mereka dengan jalan-jalan di sini, terutama di kawasan regional, mungkin belum bagus. Apalagi kadang keharusan berpindah dari satu tempat ke tempat kerja lain, membuat mereka lebih banyak mendatangi daerah-daerah baru. Faktor-faktor seperti ini mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi itulah kabar terbaru dari Australia, 2 warga asal Indonesia, perempuan berusia 23 dan 31 tahun, meninggal dalam kecelakaan di jalan raya di negara bagian Australia Barat. Keduanya pemegang work and holiday visa. Saya secara pribadi ikut berduka dengan apa yang mereka alami. Semoga keluarga diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sastra Wijaya dari Melbourne, mengucapkan sampai jumpa lagi.